Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dea Rahma, NIM 2011-290460, kelas 3B, tugas video pembelajaran, mata kuliah morfologi. Yang pertama, morfem bebas. Bahasa Inggris free morpheme adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dalam satu kalimat pertuturan tanpa adanya morfem lain. Sebagai contoh, misalnya bentuk pulang, makna, rumah, dan bagus. Morfem yang secara potensional dapat berdiri sendiri dalam suatu bangun kalimat, misalnya saya, duduk, kursi. Morfem-morfem tersebut bisa berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lain. Morfem bebas biasanya berupa kata dasar atau akar kata, meskipun ada juga kata dasar yang berupa morfem terikat. Akar kata atau kata dasar disebut juga dengan morfem dasar. Yang kedua, morfem terikat. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran, misalnya ber, me, dan kan. Morfem-morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri dalam sebuah kalimat, misalnya berteduh, menganalisa. Morfem terikat merupakan kebalikan dari morfem bebas atau tidak bisa berdiri sendiri. Morfem terikat memerlukan morfem bebas untuk membentuk kata. Akar kata, kata dasar disebut juga dengan morfem dasar, sedangkan kata dasar yang berupa morfem terikat disebut juga morfem dasar terikat. Contoh morfem terikat yang berupa afix, me, ka, dan an. Contoh morfem terikat yang berupa politik, ku, mu, dan nya. Yang ketiga, morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh atau tidak terbagi. Contoh lari, pergi, angkat, dan lantai. Morfem-morfem tersebut utuh susunannya dan tidak terbagi atau terpisah. Morfem yang terdiri dari satu kesatuan, misalnya meja, kursi, kecil, laut, dan pulpen. Sedangkan morfem terbagi adalah morfem yang terdiri dari dua bagian yang terpisah. Yang keempat, morfem laut dan pulpen. Sedangkan morfem terbagi adalah morfem yang terdiri dari dua bagian yang terpisah. Yang keempat, morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang berwujudnya dalam bentuk morfem di antara lain unsur lain. Misalnya morfem ke, an. Morfem tersebut bentuknya tidak utuh atau unsur-unsurnya terpisah. Di antara ke dan an ada unsur lain, misalnya unsur satu menjadi kesatuan. Ke dan an. Pada ke dan an adalah satu morfem meskipun terpisah. Morfem merupakan dua bagian yang terpisah atau terbagi, atau dalam kata lain morfem fisiknya terbagi atau disisip morfem lain. Misalnya pada kata satuan atau satu merupakan morfem utuh, dan ke dan an adalah morfem terbagi. Semua afiks dalam bahasa Indonesia termasuk morfem terbagi. Yang kelima, morfem
bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang mempunyai makna leksikal. Makna leksikal adalah makna kata atau leksikal sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Contohnya morfem ikan, ku, jalan, kui, rumah, buku, dan mu. Morfem bermakna leksikal tidak sama dengan morfem bebas. Morfem bermakna leksikal bisa berbentuk morfem bebas, bisa juga berbentuk morfem terikat. Morfem yang memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dengan morfem lain. Morfem bermakna leksikal jumlahnya tidak terbatas dan sangat produktif. Yang keenam, morfem unik. Morfem unik yaitu morfem yang mengandung arti tersendiri, tetapi baru dapat berdiri sendiri setelah didampingkan dengan morfem bebas lainnya. Seperti juang baru dapat berarti setelah didampingi dengan morfem bebas yang menjadi daya juang, atau didampingi dengan menjadi pejuang. Morfem unik yang hanya mampu berkombinasi dengan suatu satuan tertentu. Misal morfem gulita, petas, dan siur pada kombinasi gelap gulita, beras, petas, dan simpang siur, petas, dan siur pada kombinasi gelap gulita, beras, petas, dan simpang siur. Yang ketujuh, morfem prakategorial. Bentuk-bentuk seperti juang, anti, gaul, dan baur juga termasuk morfem terikat. Karena bentuk-bentuk tersebut meskipun bukan afiks, tidak dapat muncul dalam pertuturan tanpa terlebih dahulu mengalami proses morfologi seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Dan bauran juga termasuk morfem terikat, karena bentuk-bentuk tersebut meskipun bentuk afiks tidak dapat muncul dalam pertuturan tanpa terlebih dahulu mengalami proses morfologi seperti afiksasi, reduplikasi, dan kombinasi. Bentuk-bentuk seperti ini lazim disebut dengan prakategorial. Oleh karena itu, dengan mengetahui bahwa bentuk dasar ini baru memiliki kelas kata dan arti jika ia mendapatkan imbuhan atau berdampingan dengan bentuk lain. Juang tergolong ke dalam morfem dasar terikat atau prakategorial. Yang ke-8, morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang terjadi dari fonem segmental atau dapat dibagi. Contoh morfem meja, bunyi morfem tersebut dapat dibagi menjadi meja atau ea. Dan morfem yang berwujud bunyi dan dibentuk oleh morfem segmental seperti morfem lihatlah, sikat, dan ber. Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.